Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tak kunjung selesai. Bak benang kusut. 8 tahun kasus ini tak kunjung selesai membuat Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus ini secara transparan. Presiden meminta tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Tertangkapnya Peggy Setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu-satunya atau yang terakhir justru membuat kasus pembunuhan Vina Cirebon makin rumit. Jadi tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan bersikeras tak ada di lokasi saat kejadian tahun 2016 lalu. Peggy dengan lantang mengatakan tidak pernah melakukan pembunuhan. Keluarga hingga rekan kerja Peggy jadi yang terdepan membela Peggy. Menurut keterangan keluarga dan teman kerja, saat kejadian Peggy justru berada di Bandung. Kasus ini semakin rumit, bak benang kusut polisi harus merangkai satu persatu fakta, bukti, ataupun keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap misteri di balik pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dan pada Jumat 31 Mei kemarin saudara, 3 rekan kerja Peggy Setiawan atau Perong dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun yang lalu. Ketiganya adalah Suarsono atau Bondol, Ibnu, dan Suparman yang sekaligus merupakan paman Peggy. Ditemani kuasa hukum, ketiga rekan kerja Peggy memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Peggy saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Mereka diberondong 33 pertanyaan oleh penyidik seputar keberadaan Peggy Setiawan selama di Bandung. Selain itu, penyidik juga menyita ponsel milik 2 saksi, yakni Suarsono dan Suparman. Allah mau jawab apa adanya aja yang pernah saya lihat dan ketahui ya saya terangkan itu aja Pak. Terima kasih. Apa yang diketahui Kang Parman tentang Peggy? Ya ntar diungkapin yang sesuai pengetahuan yang saya lihat aja, ketahui. Kang Parman yakin Peggy ada di Bandung waktu itu? Yakin Pak, insya Allah. Yakin nggak bersalah ya? Iya, yakin Pak. Yakinnya seperti apa Kang? Ya yakinnya pas kejadian itu ada sama saya gitu. Insya Allah. Tidur bareng katanya sekamar. Iya paginya ada Pak, paginya ada. Penyidik juga ya meminjam handphone Pak Suarsono dan handphone Pak Suparman karena Ibnu ini nggak punya handphone. Silakan, mungkin tujuannya apakah mau dicari bagaimana silakan karena tadi ada komunikasi dulu ya. Peggy Setiawan minta Pak Suarsono Bondol itu untuk bekerja 2016 karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan, kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya. Ingin memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, Ibu Peggy sempat ikut dengan rombongan saksi Peggy ke Polda Jawa Barat. Ibu Peggy Kartini saudara mengatakan sangat ingin bertemu dan memberikan semangat kepada anaknya yang berada dalam tahanan. Kartini mengaku rindu kepada Peggy karena tidak pernah bertemu Peggy sejak 22 Mei lalu. Namun karena di luar jam besuk, Kartini gagal bertemu Peggy. Pagi Rabu aja, Rabu pas penangkapan. Sejak saat itu sampai sekarang? Ya belum pernah ketemu. Banyak menguatkan anak saya dan sabar. Toh dia juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. Semoga sabar gitu aja. Ayah Peggy, Rudi Irawan, juga berupaya menjenguk Peggy. Ditemani kuasa hukumnya, Rudi membawa barang bukti berupa rekap kerja Pak Peggy sebagai kuli bangunan pada tahun 2016 lalu. Sejak Peggy ditangkap saudara, Rudi tak pernah lagi bertemu. Namun saat itu Rudi gagal bertemu Peggy karena waktu di luar jam besuk. Dia bersama kita kontrak di situ. Bahkan sebelum ditangkap, sebaskan bareng sama kita di satu ruangan, satu kontrakan itu. Terus kemudian pisah dari kontrakan depan ke kontrakan belakang, dipisahin. Terus saya berangkat kerja, si Peggy masih ada di rumah. Gitu. Jadi pada saat ditangkap Peggy itu sendirian Pak? Sendirian. Kasus pembunuhan Vina dan Eki makin rumit saja saudara. Baru-baru ini geng motor di Cirebon dikaitkan dengan kasus Vina dan Eki. Korban Vina dan Eki diduga tewas karena adanya masalah antar geng motor. Dugaan ini muncul dari pengakuan para terpidana.
Namun, 4 pengurus geng motor XTC, Konak, Moonraker, dan GBR membantah terlibat dalam kasus yang terjadi di tahun 2016 lalu. Mereka menegaskan tidak mengenal 8 terpidana. Namun Ketua XTC mengakui bahwa Eki anggota aktif dari kelompok motor dari XTC. Tidak ada konflik, keempat geng motor ini dipastikan memiliki hubungan yang baik. Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Pakai apa Eki itu? Anggota biasa. Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Moonraker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Ya, kasus Vina dan Eki yang tak kunjung tuntas membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya saudara, kasus tewasnya Vina dan Eki jadi sorotan, banyak teka-teki yang mengundang rasa penasaran publik, termasuk dihapusnya 2 nama DPO yang semakin membuat publik bertanya-tanya terkait kasus ini. Mabes Polri merespons keputusan Polda Jawa Barat yang menghapus 2 nama dalam DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah Peggy alias Peron ditangkap. Di mana pencabutan 2 nama DPO yaitu Andi dan Dani disebut karena belum ditemukan cukup bukti. Mabes Polri lantas membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki bukti terkait 2 DPO dapat melaporkannya ke pihak berwajib. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Kasus kematian Vina dan Eki yang mendapat perhatian Presiden Jokowi membuat keluarga Vina maupun tersangka Peggy bersyukur. Keluarga Vina tak menyangka Presiden memberikan perhatian atas kasus tewasnya Vina tahun 2016 lalu. Rasa syukur yang sama dirasakan keluarga Peggy. Adik Peggy berharap Presiden dapat membantu kakaknya Peggy yang nilai keluarga bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki, saudara. Apalagi selama ini Peggy adalah tulang punggung keluarga. Tanggapannya ya keluarga senang ya, syukur alhamdulillah gitu. Bahkan keluarga saya itu kaget ya, Presiden sampai ikut turun tangan bicara seperti itu. Harapannya ya, ya betul, segera ada titik terang, segera tuntas. Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Terus kakak saya itu dari dulu sebagai tulang punggung keluarga, dia dari dulu bekerja untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya. Mohon sekali kepada Bapak Jokowi bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah dan kakak saya tidak pernah ikut-ikutan geng motor seperti itu. Terima kasih. 8 tahun kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung menemui titik terang. Pengusutan terus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta di balik kasus ini. Semoga kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat segera terungkap sejelas-jelasnya, apalagi Presiden sudah sampai buka suara. Saudara, sorotan lain di berita utama, Ibunda Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon kecewa saat tidak bisa menemui putranya yang mendekam di Polda Jawa Barat. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Ide kreatif Anda tuh seperti apa awalnya? Saya rasa kalau tanpa kerasukan mungkin ini nggak mungkin kedengeran ya. Sebagai pembuat film, apakah